Mursyid atau guru rohani wasilah menuju Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia bukan sekadar menyampaikan kebenaran dari sisi Allah atau hanya menyampaikan hukum-hukum yang dibolehkan atau dilarang oleh Allah. Tujuan lebih hakiki dari keberadaan Nabi adalah agar manusia bisa mengenal Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap saat. Rasul adalah pembawa wasilah dari sisi Allah dan melalui wasilah itulah manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Surat Al-Maidah 35 mewajibkan seluruh orang beriman untuk mencari wasilah agar menemukan kemenangan di dunia dan akhirat. Wasilah bukanlah amal ibadah sholat, puasa, zakat dan lain-lain seperti yang ditafsirkan secara syariat. Karena seluruh amal ibadah hanyalah bentuk dari proses penyembahan terhadap Allah. Sholat, puasa dan lain-lain hanya akan menjadi ritual hampa, menjadi tradisi dan budaya saja kalau tidak mempunyai ruh dari ibadah itu sendiri. Ibadah mempunyai unsur zahiriyah dan batiniyah dan keduanya harus ada agar ibadah diterima di sisi Allah. Secara zahir anggota badan kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan Allah kepada Rasul-Nya tanpa melebihkan dan menguranginya. Aturan itu sudah menjadi standar sebagai contoh bentuk gerakan sholat, jumlah rakaat sholat, aturan-aturan puasa, itu semua sudah baku dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Di samping aturan aspek zahir, ibadah memiliki aspek batin dan ini merupakan hal yang sangat pokok. Fisik manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah, begitu pula rohani manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah. Di dunia ini sangat banyak orang yang bisa mengajarkan cara fisik manusia untuk menyebut nama Allah. Dalam hal ini kita tidak kekurangan guru. Akan tetapi guru yang bisa mengajarkan rohani kita untuk menyebut nama Allah itu sangat langka. Fisik manusia bisa diajarkan oleh guru fisik, gerakan sholat, aturan puasa dan lain sebagainya, sementara rohani manusia harus diajarkan oleh rohani pula. Tidak mungkin rohani manusia diajarkan oleh guru jasmani, keduanya mempunyai unsur dan sifat yang berbeda. Rohani manusia diajarkan oleh rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berisi kalimah Allah yang berasal dari sisi Allah. Unsur kalimah Allah yang ada dalam diri Muhammad bin Abdullah inilah yang menyebabkan pangkat beliau bisa menjadi Rasul. Nur Allah yang diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang dikehendakinya itulah yang kemudian disebut sebagai wasilah. Disinilah sebenarnya letak perbedaan antara pengamal tarekat, tasawuf dengan orang yang hanya memahami Islam secara syariat saja. Pengamal tarekat untuk bisa menapaki jalan berguru terlebih dulu memahami dan menjalankan aturan-aturan Allah yang kita sebut syariat dan aturan itu akan tetap dilaksanakan seterusnya. Pelaksanaan syariat oleh pengamal tarekat tidak lagi hanya sekadar memenuhi kewajiban ibadah, akan tetapi mereka sudah masuk kepada alam hakikat dari ibadah itu sendiri. Untuk bisa menyelami samudera hakikat yang maha luas, diperlukan seorang pembimbing yang ahli di bidangnya agar tidak tersesat dan pembimbing ini dikenal sebagai guru mursyid. Dalam khazanah ilmu tasawuf guru mursyid mempunyai peranan besar dalam membentuk hierarki manusia untuk sampai ke tingkat realisasi tertinggi dalam menempuh perjalanan spiritual, karena dimensi Al-Quran telah tertanam dalam dirinya. Hanya saja persoalan ini jarang dikupas dan diteliti lebih dalam sehingga masih menjadi sebuah misteri dalam kehidupan manusia. Bahkan pemuka agama sekalipun banyak yang belum mengetahuinya. Guru mursyid hanya dimengerti oleh hati yang terbuka dan jiwa yang telah disucikan. Predikat mulia yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada manusia pilihan ini sebenarnya secara gamblang telah disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 17 dengan sebutan, Waliyam Mursyida,
artinya wali yang mursyid. Kata wali di sini dalam versi kaum sufi diartikan sebagai figure manusia suci, pemimpin rohani, manusia yang sangat taat beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kata mursyid diartikan sebagai nur ilahi, cahaya ilahi, atau energi ilahi. Cahaya di atas cahaya, Tuhan akan menuntun kepada cahayanya, siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nur, 35. Jadi hakikat mursyid itu tidak berwujud, akan tetapi setelah masuk ke dalam rumah wujud berulah ia memiliki wujud. Maka nur ilahi atau energi ilahi yang telah mewujud dalam rohani sang guru itulah yang disebut dengan waliyam mursyidah. Dan mursyid itu tidak banyak, yang banyak adalah badan ragawi yang disinggahi, hanya penampakan fisiknya. Ibarat pancaran sinar matahari yang masuk ke berbagai lubang, kelihatan banyak tetapi hakikat hanya satu, sinar itu juga. Kata nur cahaya, yang bermakna, tidak diartikan sebagai cahaya dalam pengertian bahasa. Mursyid sendiri berasal dari kata irsyad, yang artinya petunjuk. Petunjuk yang bersumber dari nur ilahi. Jika kata irsyad ditambahkan mim di depannya maka petunjuk tersebut terdapat pada sesuatu, dimikili oleh sesuatu. Maka mim harus diartikan sebagai seseorang yang memegang kualitas irsyad. Karena kata waliyam mursyidah dalam surah Al-Kahfi ayat 17 secara umum diartikan sebagai pemimpin, maka di zaman sekarang pemimpin organisasi yang tidak ada hubungan dengan tasawuf diberi gelar mursyid, atau ada orang yang nama pribadinya itu mursyid. Karena mursyid hakikat adalah nur Allah, maka orang yang kita sebut guru mursyid itu benar-benar mempunyai kualitas sempurna sebagai pembawa wasilah dari Allah berubah nur Allah bukan sekedar gelar saja. Begitu langkahnya guru mursyid yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mursyid sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Pembahasan yang mendalam tentang guru mursyid diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pengamal tarekat khususnya betapa luar biasa orang-orang yang telah memiliki guru mursyid yang berkualitas sehingga hidup mereka benar-benar terbimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka selalu bersyukur kepada Allah dengan jalan berkhidmat kepada gurunya dengan penuh adab dan cinta. Orang-orang yang tidak tahu, membahas tentang mursyid, atau yang di dalam Al-Quran disebut sebagai wali mursyid, dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, 17, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka ia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan maka engkau tidak mendapatkan. Bagi orang, itu seorang wali mursyid, sudah wali, mursyid lagi, sejuta wali itu belum tentu mursyid, seperti sejuta nabi itu belum tentu satu rasul. Wali itu warasatul anbiya, dan mursyid itu warasatul mursalin. Jadi wali itu pewarisnya nabi, dan mursyid itu pewarisnya para rasulullah. Jadi kalau wali mursyid berarti pewarisnya anbiya wal mursalin. Pewaris para nabi dan para rasul. Ada orang yang tidak tahu soal mursyid mengatakan, apa mursyid itu tahu soal dirinya itu mursyid? Katanya, belum tentu seorang mursyid itu tahu dirinya mursyid. Lalu dikatakan juga, seorang mursyid itu apa bisa menolong muridnya di akhirat? Saya contohkan saja, seorang mursyid itu diangkat oleh Allah. Jadi tidak diangkat oleh manusia, kelompok, atau partai. Saya contohkan, seorang jenderal itu diangkat oleh presiden, 1000 tentara belum tentu jenderal. Kalau jenderal pasti tentara,
Apa seorang jenderal itu tahu kalau dirinya jenderal? Menurutmu tahu tidak? Lalu kalau tidak tahu kalau dirinya jenderal, bagaimana dia akan menjalankan tugasnya? Jadi jenderal itu pasti tahu dirinya jenderal, karena dia diangkat resmi, diberi kepangkatan, diberi tugas dan lain-lain. Begitu juga mursyid. Mursyid itu tahu dirinya mursyid karena dia diangkat dengan resmi. Diberi tugas apa yang harus dilakukan. Prosesi pengangkatannya seperti ini. Ketika penerus mursyid sudah tidak ada, maka para aulia mengadakan sidang langit, dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengangkat mursyid sebagai petunjuk bagi banyak orang. Maka semua lalu mengadakan mujahadah, minta petunjuk kepada Allah. Siapa yang akan diangkat sebagai mursyid? Seorang mursyid ini harus sudah wali, yang punya kedudukan di sisi Allah. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, lalu Allah memberikan petunjuk, dengan menunjukkan cahaya. Mursyid yang dimaksud itu mengalahkan wali yang lain. Setelah itu kesepakatan sidang diputuskan bahwa mursyid yang ditunjukkan Allah itu yang akan diangkat. Dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu disampaikan ke mursyid terakhir di dunia ini yang ditugaskan membayat kepada mursyid yang dituju dan sudah disepakati di sidang aulia, yang diangkat itu yang akan mewarisi ilmu warisan Nabi dan Rasul. Mewarisi semua keilmuan, dan kekuasaan para Nabi dan Rasul. Lalu apa bisa menolong atau memberi syafaat kepada murid dan pengikutnya jika pengikutnya sudah meninggal? Ingat tulisan saya di atas. Kan menjadi pewarisnya Nabi dan Rasul. Pewaris, artinya juga mewarisi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan seorang mursyid itu sakti, tidak sama sekali. Tapi mursyid itu yang mengangkat Allah. Allah tentu tidak membiarkan orang yang dipilihnya, yang diangkat menjadi mursyid lantas dicelakai. Allah akan membela siapa yang menyerang para petugas Allah di dunia, maka itu sama saja menantang perang dengan Allah. Jika para mursyid itu bisa dicelakai, maka Allah pensiun jadi Tuhan. Jadi seorang mursyid itu tidak bisa dengan mengaku, atau diangkat oleh golongan, atau kelompok, wali saja. Yang bukan mursyid, itu yang mengangkat Allah. Tidak bisa satu kelompok mengatakan pemimpinnya itu wali kutub, lalu pemimpin itu jadi wali kutub. Satu partai saja tidak bisa menganggap pemimpinnya itu presiden. Lantas pemimpin itu jadi presiden. Beneran. Jadi presiden saja harus melewati tahap pemilu, apalagi yang wali, kapasitasnya dunia akhirat. Semoga paham.